Belajar bahasa Arab lebih mudah. Bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang kita benar-benar tidak akan dapat menghitungnya, dan mesti kita lalai dari mensyukurinya. Maka di samping itu kita pun memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan kita tetap berusaha untuk menjemput berbagai kebaikan yang bisa kita usahakan dengan nikmat-nikmat yang masih tercurah atas kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah, beliau yang telah memperjuangkan syariat Islam ini sampai kepada umat. Beliau adalah guru yang paling baik dalam menjelaskan syariat Islam ini, sehingga hingga detik ini kita masih dapat merasakan cahaya Islam, indahnya Islam dalam kehidupan kita. Semoga kita dapat menjadi umatnya yang senantiasa berjalan di atas jalan yang telah beliau tunjukkan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita pada kitab Durusul Lughah li ghairin natiqina biha. Jilid yang kedua, kita masih berada di pelajaran yang ke-6. Dan kita melanjutkan kepada latihan yang keempat di halaman 39. Pada latihan yang keempat, kita langsung saja di sana perintah annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati walbit ad-dhamira bisyakli. Artinya, jadikanlah fa'il mu'annath pada setiap kalimat-kalimat berikut ini, dan tetapkanlah domirnya dengan syakal, yakni harokatilah domir-domirnya dengan baik pada domir-domir yang telah ada di sana. Tapi di sana ada contoh di nomor yang pertama. Coba dibaca Al-Akh Ibnu. Tafadhol. Naam. Al-awwal, Asharibta syaya ya Hamidu? Apakah engkau telah meminum teh tersebut, wahai Hamid? Asharibti syaya ya Su'adu? Apakah engkau telah meminum teh tersebut, wahai Su'ad? Taib, naam, ahsan. Taib, di sini nomor yang pertama sebagai contoh, kita lihat di sana mukhatabnya, orang yang diajak bicara adalah Hamid, dan Hamid adalah muzakkar, laki-laki. Karena itu kita lihat di sana dhamir yang dipakai adalah dhamir ta yang berharokat fathah, yang mana dhamir ta yang berharokat fathah ini diperuntukkan untuk
orang kedua laki-laki, orang yang diajak bicara laki-laki. Ini diperintahnya kita diminta untuk mengubah fa'ilnya. Dan di sini fa'ilnya berupa domir, yaitu domir ta di sana untuk orang kedua laki-laki. Kita diminta mengubahnya menjadi muannats. Karena itu di sana kita lihat domir ta-nya berubah harokatnya menjadi kasroh, yang mana domir ta yang berharokat kasroh ini diperuntukkan untuk orang kedua perempuan, muannats. Dan kemudian kita tinggal mengganti apa yang perlu pada perubahan. Misalkan di sana namanya Hamid, kita ganti menjadi nama perempuan. Di sana contohnya Su'adu. Sehingga kalimatnya Asyaribti syaya ya Su'adu. Apakah kamu perempuan telah meminum teh, wahai Su'ad? Apakah kamu telah minum teh, wahai Su'ad? Maka pada nomor-nomor berikutnya kita tinggal lakukan hal yang sama, yakni kita mengubah fa'ilnya, yakni pelaku dari kata kerjanya menjadi muannats, baik itu domirnya ataupun nama-namanya. Kita coba jawab nomor yang kedua. Ibnu, tafadhal. Naam. Al-thani. Akatabta ad-darsa ya Aliyu? Apakah engkau telah menulis pelajaran tersebut, wahai Ali? Akatabti ad-darsa ya Maryamu? Apakah engkau telah menulis pelajaran tersebut, wahai Maryam? Taib. Akatabti ad-darsa ya Maryamu? Akatabti ad-darsa ya Maryamu? Apakah kamu telah menulis pelajaran tersebut, wahai Maryam? Di sana kita lihat domir ta yang tadinya untuk mukhatab yang berharokat fathah berubah menjadi domir ta untuk mukhatabah yang berharokat kasroh. Akatabti. Di sana di sana adalah domir ta untuk orang kedua perempuan yang diajak bicara, yaitu di sini contohnya Maryam, ya. Kita tinggal karang sendiri nama muannats, nama-nama wanita. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya kita coba berikan kesempatan pada pendengar untuk menjawab. Ibu Eti, kita sekarang berlanjut ke nomor yang ketiga. Coba dibaca, diartikan, kemudian diubah fa'ilnya menjadi muannats, Ibu Eti. Tafadhali. Bismillah. Aghasalta wajhaka ya akhi? Apakah kamu telah mencuci mukamu, wahai saudaraku? Taib. Aghasalti wajhaki ya ukhti? Apakah kamu telah mencuci wajahmu, wahai saudariku? Taib. Jawabannya aghasalti wajhaki ya ukhti. Taib, apakah kamu telah mencuci wajahmu, wahai saudariku? Kita bisa lihat di sini yang berubah domir ta berubah menjadi domir ta yang untuk mukhatabah, kemudian domir kaf juga berubah, yang tadinya dia berharokat fathah untuk orang kedua laki-laki berubah menjadi berharokat kasroh, wajhaki, untuk orang kedua perempuan. Begitu juga di sini yang tadinya dipanggil akhi, saudara laki-laki, menjadi ukhti. Taib, ahsant. Kemudian nomor keempat. Satu lagi, Ibu Eti, siap? Insyaallah. Tafadhali. Ayya suratin hafidta ya bunayya?
Surat apakah yang sudah kamu hafal, wahai anak laki-lakiku? Taib. Ayat suratin hafizti ya binti. Surat apakah yang kamu sudah hafal, wahai anak perempuanku? Taib. Nah, ahsan. Ayya suratin hafizti ya binti. Ayya suratin hafizti ya binti. Surat apakah yang kamu telah hafal, wahai anak perempuanku? Nah, di sini bunayya ini adalah bentuk anak laki-laki yang dikecilkan, bunai, ya, bunai, anak laki-laki kecil, atau ini juga memberikan faedah, yakni anak laki-laki kesayangan. Nah, sementara padanannya kalau kita mau buat anak perempuan kecil atau anak perempuan kesayangan, bisa kita katakan bunayyati, ya bunayyati, walaupun boleh juga memakai ya binti, ya, ini juga boleh. Nah, ini tambahan faedah saja. Nah, anak wanita kecil atau anak wanita kesayangan bisa kita katakan bunayyati, anak perempuan kesayanganku, gitu ya, bunayyati. Kalau laki-laki bunayya, anak laki-laki kesayanganku, bunayya. Taib. Nah, ahsan. Nah, jawaban yang bagus sekali, Ibu Eti. Taib. Cukup insyaallah. Jazakillahu khairan atas partisipasinya. Barakallahu fiik. Baik, Ukhti Rita, kita berlanjut sekarang ke nomor yang kelima, al-khamis. Coba dibaca di sana, diterjemahkan, kemudian diubah fa'ilnya menjadi muannats. Tafadhali. Bismillah. Afahimta darsal jadida ya Hashimu? Afahimtad darsa. Afahimtad darsa. Coba diulangi. Afahimta darsal jadida ya Hashimu? Apakah kamu paham pelajaran ini, wahai Hasim? Pelajaran yang baru ini, wahai Hasim. Taib. Afahimti darsal jadida ya Fatimatu? Apakah kamu paham pelajaran baru ini, wahai Fatimah? Taib. Nah, ahsan. Afahimtid darsal jadida ya Fatimatu? Nah, apakah kamu telah faham pelajaran baru ini, wahai Fatimah? Taib, ahsan. Kemudian berikutnya, Aina zahabta ba'da darsi ya akhi? Pergi kemana setelah pelajaran ini, wahai saudara laki-lakiku? Taib. Aina zahabti ba'da darsi ya ukhti? Pergi kemana setelah pelajaran ini, wahai saudariku? Taib. Nah, aina zahabti ba'da darsi ya ukhti? Taib. Satu pertanyaan di sini, yang mana di sini fiil dan fa'ilnya pada kalimat yang kedua ini, Ukhti Rita? Aina zahabta ba'da darsi ya akhi? Aina zahabti ba'da darsi ya ukhti? Taib. Fiil dan fa'ilnya yang mana di sini pada kalimat aina zahabti ba'da darsi ya ukhti? Nah, di sini fiil dan fa'ilnya kira-kira yang mana, Ukhti Rita? Fiilnya zahab. Taib. Fiilnya adalah zahab, di sana zahaba. Kemudian fa'ilnya adalah ta. Domir ta, ya, domir ta untuk mukhatabah atau untuk orang kedua perempuan yang berharokat kasroh. Nam. Taib. Nam, ahsan. Taib. Cukup, Ukhti Rita. Barakallahu fiik. Tapi kita coba baca bersama apa yang telah kita jawab di latihan yang keempat ini. Para peserta yang
mendengarkan lewat berbagai media yang ada bisa untuk mengikuti setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk bersama-sama mengikuti membaca soal dan jawaban yang telah tadi kita jawab. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Asharibta syaya ya Hamidu. Asharibta syaya ya Hamidu. Asharibti syaya ya Su'adu. Asharibti syaya ya Su'adu. Akatabta darsa ya Aliyu. Akatabta darsa ya Aliyu. Akatabta darsa ya Aliyu. Akatabta darsa ya Aliyu. Akatabti darsa ya Aminatu. Akatabti darsa ya Aminatu. Akatabti darsa ya Aminatu. Akatabti darsa ya Aminatu. Aghasalta wajhaka ya akhi. Aghasalta wajhaka ya akhi. Aghasalta wajhaka ya akhi. Aghasalta wajhaka ya akhi. Aghasalti wajhaki ya ukhti. Aghasalti wajhaki ya ukhti. Aghasalti wajhaki ya ukhti. Aghasalti wajhaki ya ukhti. Ayya suratin hafizta ya bunayya. 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 Ayya suratin hafizti ya bunayyati. 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 Afahimta darsal jadida ya Hashimu. 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 Afahimti darsal jadida ya Maryamu. Afahimti darsal jadida ya Maryamu. Afahimti darsal jadida ya Fatimatu. Afahimti darsal jadida ya Fatimatu. Aina dhahabta ba'da darsi ya akhi. 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 Aina dhahabti ba'da darsi ya ukhti. 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 Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Taib, sebagai pengingat bahwasanya mempraktikkan membaca dengan suara yang terdengar untuk latihan-latihan seperti ini tentunya adalah untuk melatih lisan kita agar kita dapat
lancar mengucapkannya. Ya, ini kemahiran berbicara. Kita melatih kemahiran berbicara kita. Karena salah satu kemahiran berbahasa Arab adalah kemahiran berbicara. Nah, bahkan ini termasuk kemahiran yang utama. Karena bahasa itu, seperti dikatakan, bahasa itu yang ngomong. Ya, bahasa itu adalah ya bicara. Nah, belajar bahasa itu ya belajar bicara. Maka ini menjadi penting untuk melancarkan lisan-lisan kita dalam mengucapkan tarkib-tarkib kalimat seperti ini. Baik, kita lanjut sekarang ke latihan yang kelima di sana. Perintahnya di sana, idbit ad-dhamira bisyakli. Idbit ad-dhamira bisyakli fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyah. Tetapkanlah harokat-harokat dhamir pada setiap fiil-fiil yang muncul pada kalimat-kalimat yang berikut ini. Taib, di sana kita akan dapati ada dhamir-dhamir dan kita diminta untuk menetapkan harokat dari dhamir-dhamir tersebut. Nah, secara khusus di sini adalah dhamir at-ta. Kita diminta untuk menetapkan harokatnya sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ibu Siti, kita berlanjut sekarang latihan yang kelima. Coba dijawab untuk dua nomor yang pertama. Coba dibaca kemudian diartikan. Tafadhali. Ya, bismillah. Ana zahabtu ilal matori. Taib, sekali lagi coba diulangi Ibu Siti. Ana zahabtu ilal matori. Taib, artinya Saya telah pergi ke matori. Itu apa ya, lupa. al-matori yaitu bandara. Nah, ini bandara. Taib, saya telah pergi ke bandara. Nah, di sana dhamir ta-nya ini adalah untuk orang keberapa dia, Ibu Siti? Orang pertama. Taib, orang pertama ya, yaitu saya. Karena di sana kita lihat ada ana di depan. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya ta di sana adalah untuk mutakallim, untuk orang yang pertama, sehingga dia berharokat dhammah. Ana zahabtu ilal matari. Taib, ahsan. Kemudian nomor yang kedua, Ibu Siti. Zahabat ilal Pak Ustaz, ini apa? Mal'abi. Ilal mal'abi. Azahabat ilal mal'abi ya Yusufu. Apakah engkau telah pergi ke apa ini teh ya? Mal'abi. Al-mal'ab yaitu lapangan atau tempat bermain, ya, lapangan bermain lah kita katakan. Tempat bermain. Apakah engkau telah pergi ke lapangan, wahai Yusuf? Taib. Terjemahannya benar, tapi dhamirnya ada yang perlu diperbaiki di sana. Azahabat atau azahabta kira-kira? Azahabta. Taib. Kenapa pakai ta yang berharokat fathah, Ibu Siti? Karena ke Yusuf ya ininya. Taib. Nah, karena yang ingin dimaksud di sini adalah Yusuf, dan dia Yusuf, berarti orang kedua laki-laki. Orang kedua laki-laki. Dan orang kedua laki-laki, dhamir ta-nya adalah berharokat fathah. Nah, taib, ahsan. Taib, coba dibaca sekali lagi Ibu Siti bahasa Arabnya. Azahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Taib, nah, ahsan. Taib, bagus sekali Ibu Siti, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, Al-Akh Gilang, kita berlanjut sekarang masih di latihan kelima.
Nantaqilu ila ar-raqm ats-tsalits. Nomor yang ketiga di sana, coba dibaca kemudian diartikan. Tafadhol. الرقم الثالث أختي ذهبت إلى المستشفى. Saudariku pergi ke rumah sakit. Taib. Ahsan. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Taib, satu pertanyaan. Gilang, siapa fa'ilnya? Fa'il dari dhahabat siapa di sini? Tak, Ustaz. Tak, yakin? Ukhti ya? Apa? Dhahabat. Ukhti, Ustaz. Taib, fa'ilnya apakah dia ta ataukah dhamir mustatir? Dhamir mustatir, Ustaz, ya. Dhamir mustatir. Taib. Takdiruhu ya. Taib, ahsan. Nah, fa'il dari dhahaba di sini adalah dhamir mustatir, dhamir tersembunyi. Perkiraannya adalah hiya, takdiruhu hiya. Kembalinya ke al-ukh ya. Nah, yakni saudari tadi ya. Di sini ta setelah fiil ini adalah ta'u at-ta'nits ya. Yang mana dia adalah tanda bahwasanya fa'ilnya adalah muannats dan dia bukan dhamir. Taib. Ahsan. Kemudian ar-rabi, nomor yang keempat. Gilang. Ar-raqmu rabi'u adhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Apakah kamu sudah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Taib. Ahsan. Adhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Nah, apakah kamu telah pergi ke perpustakaan wahai Fatimah? Taib, di sana fa'ilnya adalah dhamir ta untuk mukhatabah, yaitu dhamir ta yang berharokat kasroh di sana. Taib, ahsan. Cukup. Gilang, bagus sekali. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba baca bersama latihan yang kelima. Taib. Para peserta bisa mengulangi setelah anak, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk membaca bersama-sama. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. Ana dhahabtu ilal matari. Ana dhahabtu ilal matari. Ana dhahabtu ilal matari. Ana dhahabtu ilal matari. Adhahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Adhabta ilal mal'abi ya Yusufu. Adhahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Adhabta ilal mal'abi ya Yusufu. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Ukhti dhahabat ilal mustashfa. Adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Adhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Adhabti ilal maktabati ya Fatimatu. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Nantaqilu al-an, kita berpindah sekarang ke latihan yang keenam di sana, at-tamrin as-sadis. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Nah, ini adalah penekanan dari apa yang telah kita jawab pada latihan kelima.
Dan keempat tadi kita lihat di sana ada fi'il zahaba, kemudian setelahnya kita dapati ada harfut ta yang mana dia adalah domir. Taib, dia adalah domir ta yang bisa jadi dia adalah domir ta yang berharokat fathah, yang mana dia diperuntukkan untuk mukhatab, yaitu orang kedua laki-laki. Sehingga kalau kita baca zahabta, maka artinya adalah kamu laki-laki telah pergi. Zahabta, kamu laki-laki telah pergi. Dan domir ta di sana yang berharokat fathah ini adalah fa'il. Dia adalah fa'il, yaitu secara makna dia adalah si pelaku, ya, subjek. Kata kerjanya zahaba, kemudian fa'il atau subjeknya adalah domir ta yang berharokat fathah di sini. Kemudian ta di sini, ta di akhir fi'il ini juga bisa berharokat kasroh, sehingga kita baca zahabti, zahabti, yang mana domir ta yang berharokat kasroh ini diperuntukkan untuk orang kedua perempuan atau al-mukhatabah, orang kedua perempuan, kamu perempuan, ya. Sehingga kalau kita mengatakan zahabti, artinya kamu telah pergi, kamu perempuan telah pergi. Dan kemudian ta di akhir fi'il ini juga bisa berupa domir ta untuk mutakallim, yaitu untuk orang pertama, yang mana taknya ini berharokat dhammah. Taknya ini berharokat dhammah. Zahabtu. Zahabtu. Zahabtu maknanya saya telah pergi. Saya telah pergi. Dan kemudian tak di akhir fi'il ini, tak di akhir fi'il madhi ini juga bisa jadi adalah ta'ut ta'nif. Bisa jadi dia adalah ta'ut ta'nif, yaitu ta sukun yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annats. Fa'ilnya adalah perempuan atau wanita. Dan ta'ut ta'nif ini bukanlah domir, ya. Dia bukanlah domir, dia adalah tambahan yang menunjukkan bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annats. Contoh misalkan zahabat Fatimatu ilal masjidi, misalkan Fatimah telah pergi ke masjid. Zahabat Fatimatu ilal masjidi. Di sini fa'ilnya adalah Fatimah dalam kalimat ini. Nah, dan ta di akhir fi'ilnya adalah ta'ut ta'nits yang menunjukkan fa'ilnya adalah perempuan. Tentunya kalau fa'ilnya adalah orang ketiga laki-laki, kita tidak memberikan ta'nits di akhirnya. Contohnya zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun ilal masjidi. Muhammad telah pergi ke masjid. Kita tidak menambahkan ta'ut ta'nits karena fa'ilnya di sini muzakkar. Adapun kalau hanya zahabat saja, seperti pada nomor 3 latihan 5 tadi, ukhti zahabat ilal mustashfa. Saudari saya, dia telah pergi ke rumah sakit. Di sana fa'ilnya adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah hiya, kembalinya kepada ukht di sana,
ya, saudari perempuan. Kenapa tidak ukhtun sebagai fa'il di sana? Nah, sebagaimana kita telah pelajari, fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Fa'il tidak bisa berada di belakangnya fi'il, ya. Pada kalimat ukhti dhahabat ilal mustashfa, ukhtun di sana di belakangnya fi'il, maka dia pasti bukanlah fa'il. Fa'ilnya di sini dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah hiya. Taib. Ala kulli hal di sini kalau kita menemukan harfut ta di akhir fi'il madhi, di akhir fi'il madhi, di sini contohnya dhahaba, maka dia bisa berarti 4 ini. Bisa dia adalah dhamir untuk orang kedua laki-laki berharokat fathah, bisa jadi dia adalah dhamir untuk orang kedua wanita berharokat kasroh, bisa jadi dia dhamir untuk mutakallim, untuk orang pertama berharokat dhammah, dan bisa jadi dia adalah ta sukun, yaitu ta'ut ta'nits, tanda bahwasanya fa'ilnya adalah mu'annats. Dan tentunya kita menentukan ta ini berdasarkan konteks kalimat yang ada. Taib. Kita berlanjut sekarang ke latihan yang ketujuh di sana. At-tamrin as-sabi'. Perintahnya di sana ta'ammalil mithalaini al-atiyaini. Perhatikanlah 2 contoh berikut ini. Nah, peserta yang ada di studio, Al-Akh Ibnu, coba dibaca dan diartikan. Ya Aliyu, apakah engkau telah memahami pelajaran tersebut, wahai Ali? Na'am fahimtuhu. Ya, aku telah memahaminya. La ma fahimtuhu. Tidak, aku tidak memahaminya. Taib. Nah, hasbuk, cukup. Kita lihat di sini pada contoh yang pertama, dia diawali dengan hamzatul istifham yang artinya adalah apakah. Nah, afahimtad darsa ya Aliyu, apakah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Dan hamzatul istifham saja, maka sebagaimana kita telah singgung, jawabannya antara 2 asalnya, yaitu bisa jadi na'am kalau jawabannya adalah kalimat yang positif, yakni ya, saya telah memahaminya di sini. Bisa jadi jawabannya la ma fahimtuhu, tidak, saya tidak memahaminya. Di sana kita lihat fahimtuhu, fahim di sana adalah fi'il, dhamir ta di sana adalah fa'ilnya, dan dia dhamir ta untuk mutakallim berharokat dhammah. Kemudian dhamir ha di sana adalah maf'ulun bihi, yang kembalinya dia kepada ad-dars, ya, pelajaran. Dan pada jawaban yang kedua, la ma fahimtuhu, kita dapati ada ma an-nafiyah. Nah, karena tentunya ini setelah la penegasan lagi bahwasanya dia tidak faham. La ma fahimtuhu. Nah, tidak, saya tidak memahaminya. Taib. Kemudian contoh yang kedua, coba dibaca Akh Ibnu. Naam. Ats-tsani. Ama fahimta ad-darsa ya Aliyu? Bukankah engkau telah memahami pelajaran tersebut, wahai Ali? Bala fahimtuhu. Tentu, saya telah memahaminya. Na'am ma fahimtuhu. Tidak, saya tidak memahaminya. Taib. Nah, hasbuk, cukup, barakallahu fik. Di sini contoh yang kedua, kita bisa lihat di sana ada hamzatul istifham, kemudian datang setelahnya ma an-nafiyah. Ama, ya.
ama fahimta. Nah, tidakkah, nah, atau bukankah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Taib. Kalau pertanyaannya ditambahkan padanya ma an-nafiyah setelah hamzatul istifham, nah, kalau hamzatul istifham kemudian ditambahkan kepadanya ma an-nafiyah, maka jawabannya antara dua. Yang pertama, kalau kita ingin menjawabnya dengan kalimat yang positif, artinya di sini positif, maka dia faham. Seandainya Ali faham pelajaran tersebut, maka dia mesti menjawab bala fahimtuhu. Ya, bala fahimtuhu. Ya, saya telah memahaminya. Karena bala ini adalah kata yang digunakan untuk membenarkan apa yang terletak setelah ma an-nafiyah tadi. Bala di sini untuk membenarkan apa yang terletak setelah ma an-nafiyah, yaitu kefahaman si Ali terhadap pelajaran. Dia ingin membenarkan ini, maka dia harus menjawab dengan bala. Bala fahimtuhu. Iya, tentu saya telah memahaminya. Kemudian kemungkinan jawaban yang lain adalah jawaban dengan kalimat yang negatif. Artinya dia tidak faham dengan pelajaran. Maka di sini dia menjawab dengan na'am. Nah, bisa kita hafalkan saja, misalkan maksudnya, iya saya enggak faham, gitu ya. Nah, iya saya tidak faham. Di sini na'amnya ini membenarkan apa? Membenarkan ketidakfahaman yang ada di pertanyaan tadi. Ama, tidakkah kamu faham? Atau apakah kamu tidak faham pelajaran wahai Ali? Iya, saya tidak faham. Nah, seperti itu. Na'am, ya, ma fahimtuhu, saya tidak memahaminya. Taib. Maka kita perlu perhatikan di sini pertanyaannya. Apakah pertanyaannya dengan hamzatul istifham saja, ataukah ditambahkan padanya kata nafiyah seperti ma ini, ya, ma an-nafiyah. Taib. Karena keduanya memiliki kemungkinan jawaban yang berbeda. Taib, sebagaimana kita dapati di contoh ini. Taib. Akan datang di sini latihannya untuk melatih pemahaman kita berkaitan dengan hal ini. Kita berlanjut sekarang kepada latihan yang ke-8. Perintahnya di sana, hati as'ilatan munasibatan lil ajwibatil atiyah. Datangkanlah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai untuk jawaban-jawaban berikut ini. Taib. Coba dijawab Ibnu sebagai contoh. Tafadhal. Naam. Al-awwal, asharibta tilkal qahwata? Naam, syaribtu. Taib. Apa artinya ini? Apakah engkau meminum kopi itu? Naam, ya, saya telah meminumnya. Taib. Ahsan. Asyaribta tilkal qahwata? Na'am syaribtu. Di sini kita dapati jawabannya na'am syaribtu. Jawabannya na'am. Kemudian datang setelahnya kalimat positif. Taib. Kalau datang setelahnya kalimat positif, tidak ada nafiyah di sana, tidak ada peniadaan, maka kita tahu bahwasannya pertanyaannya adalah hamzatul istifham saja tanpa ma an-nafiyah. Karena itu kita berikan di sini pertanyaan yang tepat, asyaribta tilkal qahwata.
Nah, boleh tilkal qahwati diganti dengan apa saja boleh ya. Nah, yang sesuai. Asyaribta tilkal qahwah, asyaribta syaya. Na'am syaribtu. Taib, ahsan. Kemudian nomor yang kedua, coba dijawab kembali Ibnu. الثاني أكتبت الدرس نعم كتبت Mananya? apakah engkau telah menulis pelajaran tersebut? Ya, saya telah menulisnya. Taib. Ahsan. Akatabta darsa? Na'am katabtu. Akatabta darsa? Na'am katabtu. Kita lihat di sini na'am jawabannya, kemudian setelahnya kalimat positif, tidak ada peniadaan, ya. Katabtu, saya telah menulis. Maka pertanyaannya adalah hamzatul istifham tanpa ma'an nafiyah. Kita bisa buat di sini akatabta darsa? Akatabta darsa? Apakah kamu telah menulis pelajaran itu? Na'am katabtu, ya saya telah menulis. Taib. Kemudian nomor berikutnya kita coba berikan kesempatan kepada para pendengar untuk coba menjawab. Baik, Dahroni, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ketiga di sana. Coba dijawab dan diartikan. Tafadhal. Bismillah. As-salis. Amma ra'aita abaka ya Muhammadu? Tidakkah engkau melihat bapak kamu wahai Muhammad? Bala ra'aituhu. Ya, saya melihatnya. Tayyib. Ahsan. Ama ra'aita abaka ya Muhammadu? Ama ra'aita abaka ya Muhammadu? Bala ra'aituhu. Apakah tidakkah kamu melihat bapakmu wahai Muhammad? Ya, saya telah melihatnya. Kita lihat di sini jawabannya dengan bala. Taib. Kemudian datang setelahnya kalimat yang positif. Maka kita ketahui bahwasanya pertanyaannya ini mesti ada an-nafiyah di sana setelah hamzatul istifham. Maka kita bisa katakan ama ra'aita. Ama ra'aita abaka ya Muhammadu. Nah, kita bisa buat pertanyaannya seperti ini atau dengan sighah pertanyaan yang serupa, ya. Yang diawali dengan ama ra'aita. Nah, ama ra'aita abaka ya Muhammadu? Bala ra'aituhu. Tayyib. Nah, ahsan. Tayyib. Kemudian nomor yang keempat, dicoba lagi Dahroni. Tafadhal. Ar-rabi. Ama qara'tal kitaba fi baladika ya Hamzatu? Naam. Tadi. Bagaimana? Tidakkah engkau membaca? Tidakkah kamu membaca kitab di baladika, di negeri kamu wahai Hamzah? Naam. Ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Ya. Tidak. Saya tidak membaca kitab ini di negeriku. Tayyib. Nah, ahsan. Tapi di sana kita lihat jawabannya na'am. Ma qara'tu. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya ada na'am kemudian datang setelahnya kalimat yang negatif, ya, ada ma an-nafiyah di sana. Maka mesti dia pertanyaannya ada nafiyah di sana sehingga kita bisa buat pertanyaan sebagaimana yang dijawab tadi oleh Akh Dahroni. Ama qara'ta al-kitaba fi baladika ya Hamzatu? Ama qara'tal kitaba fi baladika ya Hamzatu?
Tidakkah kamu telah membaca buku tersebut di negerimu wahai Hamzah? Jawabannya na'am ma qara'tu hadzal kitaba fi baladi. Ya, saya belum atau saya tidak membaca buku ini di negeri saya. Nah, taib, ahsan, bagus sekali Akh Dahroni, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fik. Taib, nah, Aba Abdurrahman, nah, kita berlanjut sekarang ke nomor yang kelima di sana. Coba dijawab dan diartikan. Nah, tafadhal. Bismillah. Al-Qamis. Ama sami'tal adana ya Yusufu. Bukankah engkau telah mendengar adzan wahai Yusuf? Bala sami'tul adana. Taib. Ahsan. Ama sami'tal adana ya Yusufu. Bala sami'tul adana. Nah, bala sami'tul adana di sana pertanyaannya dengan hamzatul istifham dan ma an-nafiyah. Karena kita lihat di sini jawabannya bala, ya. Nah, maka mesti dia ada an-nafiyah setelah hamzatul istifham. Ama sami'tal adana ya Yusufu bala sami'tul adana. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Pak Aba Abdurrahman. As-sadis. Ama sami'tal adana ya bunayya. La ma sami'tul adana. Bukankah engkau telah mendengar adzan wahai anakku? Tidak, saya tidak mendengar adzan. Taib. Di sini kita dapati jawabannya la ma sami'tul adana. Tidak, saya tidak mendengar adzan. Maka di sini pertanyaan yang tepat adalah dengan tanpa ma an-nafiyah. Dengan tanpa ma an-nafiyah. Karena seandainya kita memakai ma an-nafiyah, ama sami'tal adzana, maka semestinya jawabannya kalau negatif dengan na'am atau dengan la, kira-kira Pak Aba Abdurrahman? Na'am, Ustaz. Dengan na'am, na'am. Taib, kalau misalkan pertanyaannya ama sami'tal adzan, ada nafiyahnya. Kalau jawabannya negatif, maka semestinya dengan na'am. Nah, karena di sini jawabannya adalah la ma sami'tul adzan, maka pertanyaannya hanya dengan hamzatul istifham tanpa ma an-nafiyah. Taib, coba dibaca ulang Pak Aba Abdurrahman. Sami'tal adana ya bunayya. La ma sami'tul adhan. Taib, nah, asami'tal adana ya bunayya, nah, tanpa an-nafiyah, ya. Asami'tal adana ya bunayya, la ma sami'tul adhan. Nah, taib, ahsan. Kemudian satu nomor lagi, siap Pak Aba Abdurrahman? Siap, insyaallah. Taib, tafadhal. As-sabi'. Adarabta hadzal walada? La ma darabtu hadzal walad. Taib. Apa artinya ini? Apakah engkau telah memukul anak kecil ini? Tidak, saya tidak memukul anak ini. Taib, naam, ahsan. Adarabta hadzal walada. Adarabta hadzal walada. La ma darabtu hadzal walada. La ma darabtu hadzal walada. Apakah kamu telah memukul anak ini? Tidak, saya tidak memukul anak ini. Nah, dia di sana pertanyaannya tanpa ma'an nafiyah, hanya dengan hamzatul istifham. Taib, nah, ahsan. Baik, bagus sekali Pak Aba Abdurrahman, cukup. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Barakallahu fik. Kita coba
berlanjut ke latihan yang ke-9. Di sana perintahnya iqra'il amthilata thumma ajib 'anil as'ilatil atiyati musta'milan ad-dhamair hu, hum, ha, hunna. Baik. Artinya bacalah contoh-contoh, kemudian jawablah pertanyaan berikut dengan menggunakan domir ha, nah, jadi hu di sana, domir hum, domir ha, atau domir hunna. Nah, kita diminta memilih, nah, dengan domir yang tepat. Apakah domir ha, dan domir ha di sini adalah untuk orang ketiga laki-laki tunggal. Adapun domir hum untuk orang ketiga jamak laki-laki. Domir ha untuk orang ketiga perempuan tunggal. Domir hunna untuk orang ketiga wanita jamak. Nah, taib, coba dibaca contoh-contoh yang ada di sana dan diartikan Ibnu. Naam. Al-awwal, Ara'aita Hamidan? Apakah engkau telah melihat Hamid? Na'am, ra'aituhu. Ya, saya telah melihatnya. Al-thani, Ara'aita Hamidan wa Hishaman wa Aliyan? Apakah engkau telah melihat Hamid, Hisham, dan Ali? Na'am, ra'aituhum. Ya, saya telah melihat mereka. Al-thalith, Ara'aiti Zainaba? Apakah engkau telah melihat Zainab? Na'am, ra'aituha. Ya, saya telah melihatnya. Ar-rabi', Ara'aiti Zainaba wa Aminata wa Su'ada? Apakah engkau telah melihat Zainab, Aminah, dan Su'ad? Na'am, ra'aituhunna. Ya, saya telah melihat mereka. Taib. Nah, ahsantum wa barakallahu fikum. Ini adalah contoh-contoh penggunaan domir-domir yang tadi telah kita sebutkan. Kita coba praktikkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita berikan kesempatan kepada pendengar untuk coba menjawab. Taib. Gilang, kita sekarang berlanjut ke nomor pertama di latihan ke-9. Coba dibaca dan dijawab. Tafadhal. Ar-raqmul awal, Ustaz. Naam. Ara'aita tullaba. Naam. Ara'aita tullabal jududa? Ara'aita tullabal jududa? Na'am, ra'aituhum. Taib. Artinya? Apakah kamu melihat para mahasiswa baru? Naam, iya, aku melihatnya. Aku melihat mereka. Taib. Naam, ahsan. Naam, ra'aituhum. Ya, saya telah melihat mereka. Ya, di sini domirnya yang kita pakai adalah hum, yang mana ini kembalinya kepada at-tullab, ya, at-tullab al-judud di sana. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Gilang. Raqmusani, Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha? Na'am, ra'aituhunna. Apakah kamu melihat ibu kepala sekolah dan saudarinya dan anak perempuannya? Iya, aku melihat mereka. Taib. Naam, ahsan. Jawabannya na'am ra'aituhunna. Kita di sini memakai dhamir hunna karena hunna di sini dia mesti kembali kepada al-mudirah, kemudian ukhtaha dan bintaha. Nah, dan dia ini perempuan jamak, maka kita memakai dhamir hunna. Jadi jawabannya na'am ra'aituhunna. Taib, ahsan. Satu nomor lagi, Gilang, siap? Taib, Ustaz. Tafadhal. Ar-raqmus tsalitsu,
Ara'aital mudarrisa? Na'am, ra'aituhu. Apakah kamu melihat Pak Guru? Iya, aku melihatnya. Taib, ahsan. Ara'aital mudarrisa? Na'am, ra'aituhu. Nah, kita memakai domir ha di sana. Domir ha berharokat dhammah di sana ya. Ra'aituhu. Taib, karena dia kembalinya kepada al-mudarris, dan al-mudarris mudzakkar tunggal, orang ketiga. Taib, nah bagus sekali. Gilang, cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Baik, Ukhti Rita, kita berlanjut ke nomor yang keempat di sana. Coba dijawab sampai nomor yang keenam sebisa mungkin. Taib, tafadhali. Bismillah. Aina ra'aita ukhtuka ya Maryamu? Ra'aita ukhtuka atau ukhtaka kira-kira? Aina ra'aita ukhtaka Maryamu? Taib, ahsan. Apakah kamu melihat saudari perempuanmu? Saudari perempuanmu Maryam? Aina, apa artinya aina? Apakah atau di mana? Dari mana? Atau di mana ya? Di mana? Sehingga artinya di mana? Di mana kamu melihat saudari kamu Maryam? Taib, ahsan. Di mana kamu melihat saudarimu yakni Maryam? Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Naam, ra'aituhu Maryam fi madrasati. Taib. Ro'ai, kalau kembalinya kepada Maryam, maka kita memakai domir yang mana? Hu atau ha? Taib, ahsan. Ro'aituha fil madrasati. Fil madrasati. Naam, taib, ahsan. Naam, dan kita tidak perlu memakai na'am atau la, ya, karena di sana pertanyaannya langsung aina, di mana? Di mana kamu telah melihat saudarimu yakni Maryam? Langsung kita jawab ra'aituha fil madrasati. Nah, langsung ra'aituha fil madrasati. Nah, sebagaimana jawaban tadi. Taib, ahsan. Baik. Kemudian nomor berikutnya, Ukhti Rita. Ara'aita sayyaratul mudiri? Apakah kamu melihat mobil Pak Kepala Sekolah? Taib, sayyaratu atau sayyarota atau sayyaroti? Sayyaratal mudiri. Taib, sayyarota. Nah, karena kenapa dia sayyarota? Mudah pilih. Karena dia adalah maf'ul. Maf'ulun bihi. Nah, taib, dan maf'ulun bihi dalam keadaan nasab, dan nasab itu tanda aslinya dengan fathah. Nah, taib, dan dia juga di sana sebagai mudhaf ya. Al-mudiri mudhafun ilaih. Taib, ahsan. Ara'aita sayyaratal mudiri? Nah, jawabannya Na'am ra'aituhu. Na'am ra'aitu. Ra'aituhu. Ra'aituhu. Hu di sini kembali ke Pak Kepala Sekolah. Taib. Di sini kira-kira yang ditanya Pak Kepala Sekolah ataukah mobilnya? Taib, mobilnya. Dan sayyarah. Taib, ahsan. Coba diulangi jawabannya, Ukhti Rita. Na'am ra'aituha. Taib, ahsan. Na'am ra'aituha. Na'am ra'aituha. Iya, saya telah melihatnya. Ha di sana kembali kepada sayyarah. Nah. Taib, ahsan. Kemudian satu lagi, Ukhti Rita. Aina ra'aital atibba'a? Aina ra'aital atibba'a ya Aliyu? Dari mana kamu melihat para dokter-dokter wahai Ali? Di mana kamu melihat para dokter wahai Ali? Di mana kamu melihat para dokter wahai Ali? Taib,
Jawabannya Ana ra'aituhu fi mustasfa. ana ra'aituhu fil Ana ra'aituhum fi mustasfa. Tayyib. Naam, ahsan. Ana ra'aituhum fil mustashfa. Ana ra'aituhum fil mustashfa. Di sini kita memakai dhamir hum ya, karena dia akan kembalinya kepada atibba ya, dan atibba ini jamak dari tabib. Nah, dia jamak, maka kita memakai hum di sini. Tayyib, ahsan. Ana ra'aituhum fil mustashfa. Saya telah melihat mereka di rumah sakit. Tayyib, nah, ahsan, bagus sekali ukhti Rita. Cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ke-7, as-sabi' dan ats-tsamin. Coba dijawab di sana. Tafadhal. Bismillah. Sabi' Mata ra'aital mudira ya Yunus? Ra'aituhu ba'da sholati dhuhri. Kapan engkau melihat kepala sekolah, wahai Yunus? Saya melihatnya setelah sholat zuhur. Tayyib, ahsan. Mata ra'aital mudira ya Yunusu? Ra'aituhu ba'da sholati dhuhri. Nah, ra'aituhu ba'da sholati dhuhri. Saya telah melihatnya setelah sholat zuhur. Nah, di sana dhamir yang kita pakai adalah ha ya, ra'aituhu, kembalinya kepada al-mudir. Tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Aba Abdurrahman. As-samin. Ara'aita Aminata wa Khadijata wa Barirata? Na'am, ra'aituhunna. Apakah engkau telah melihat Aminah, Khadijah dan Barirah? Ya, saya telah melihat mereka. Taib, naam, ahsan. Jawabannya na'am ra'aituhunna. Ya, saya telah melihat mereka. Taib, ahsan. Kalau jawabannya tidak, kira-kira bagaimana Pak Abdurrahman? La ra'aituhunna. La ma ra'aituhunna. Nah, kita memakai ma ra'aituhunna. Taib, naam, ahsan. Kita memakai ma'an nafiyah. La ma ra'aituhunna. Tidak, saya tidak melihat mereka. Nah, di sini kita memakai dhamirnya adalah hunna, karena dia kembalinya kepada jamak muannats, yaitu Aminah, Khadijah dan Barirah. Taib, naam, ahsan, bagus sekali Pak Abdurrahman. Cukup. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Taib. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita tadi membahas, melatih penggunaan dhamir atta ya, dhamir atta yang mana kita dapati tadi dia terletak setelah fi'il, tepatnya fi'il madhi. Nah, fi'il yang penunjukan waktunya untuk masa lampau. Nah, kita bisa mendapati dhamir ta di sana, dan dhamir ta ini bisa jadi dia tak berharokat fathah untuk orang kedua laki-laki, bisa jadi dia dhamir ta berharokat kasroh untuk orang kedua wanita, bisa jadi dia dhamir ta yang berharokat dhammah untuk orang pertama, orang yang berbicara. Dan bisa jadi ada kemungkinan bahwasanya dia bukanlah dhamir, akan tetapi dia adalah ta at-ta'nits yang merupakan tanda bahwasanya fa'ilnya adalah muannats. Dan tadi kita juga melatih penggunaan hamzatul istifham. Nah, bagaimana kita menjawabnya ketika jawabannya adalah kalimat positif ataupun kalimat negatif. Dan begitu juga kita melatih hamzatul istifham yang setelahnya kita dapati nafiyah, seperti tadi ama ya, tidakkah.
Nah, gitu ya. Ama fahimtad darsaya Aliyu. Tidakkah kamu telah memahami pelajaran wahai Ali? Tadi contohnya. Dan jawabannya bisa memakai bala kalau dia jawabannya adalah kalimat positif, tidak ada peniadaan di sana, dan jawabannya bisa jadi juga na'am kalau kalimatnya adalah negatif. Nah, na'am ma fahimtuhu tadi kita contohkan. Ini kalau pertanyaannya adalah hamzatul istifham yang terletak setelahnya kita dapati ada an-nafiyah, kata nafiyah di sana untuk peniadaan, ya, tidak. Nah, peniadaan ini maksudnya apa? Dia maksudnya adalah tidak. Dan tadi kita juga melatih penggunaan domir ha, domir hum, domir ha, dan domir hunna. Ini adalah domir-domir untuk orang-orang yang ghaib, yakni orang yang tidak hadir dalam pembicaraan. Nah, domir ha tadi yang berharokat dhammah dia untuk orang ketiga tunggal laki-laki, domir hum untuk orang ketiga jamak laki-laki, domir ha, nah ha setelahnya alif ini untuk orang ketiga wanita dan tunggal, domir hunna ini adalah untuk orang ketiga jamak dan berjenis muannats. Tapi kita telah melatih penggunaan domir-domir ini, maka kita telah menyelesaikan pembelajaran kita pada malam hari ini dengan latihan-latihan ini. Nah, tidak bosan-bosannya ana mengingatkan kepada ana dan juga para peserta sekalian untuk senantiasa memurojaah, mengulang-ulang pelajaran yang telah kita dapati. Nah, kita dapati sekarang kita sudah berada di jilid yang kedua, sudah ada di pelajaran yang keenam. Nah, walhamdulillah, ini bifadlillah, ini adalah nikmat tentunya dan pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Ilmu-ilmu yang telah kita dengarkan ini, dan menjadi tugas kita untuk menjaga ilmu tersebut dengan mengulang-ulangnya, memurojaahnya, ya. Nah, mengulang-ulang pelajaran dan memurojaah pelajaran, karena yang paling penting dari pembelajaran kita ini bukanlah banyaknya, tapi apa? Penguasaan terhadap pelajaran tersebut. Ini yang paling penting, ya, al-itqan, yakni penguasaan yang baik terhadap pelajaran tersebut. Taib. Ini yang bisa kita pelajari, kita sampaikan pada malam hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.